Kayak gitu. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutin lagi pembahasannya menarik banget. Jadi yang mau nikah udah tahu ilmunya kan, jadi insya Allah udah semakin siap menikah. Ustadz Syam juga semakin siap menikah pastinya ya. Insya Allah. Ini ada artikel Ustadz Syam. Mana tuh? Bagus banget. Mau aku bacain gak? Coba. Bacain ya, nih. Menunggu 51 tahun. Pria asal Gunung Kidul akhirnya menikah dengan cinta pertamanya sejak di sekolah dasar. 51 years. Wow, saat sekolah dasar ternyata Haryadi 63 dan Titin 62 pernah satu kelas, bahkan duduk satu bangku. Saat itu Haryadi diam-diam menyukai Titin tapi tak pernah mengungkapkannya. Setelah lulus SD mereka pun berpisah selama puluhan tahun. Titin akhirnya menikah dengan orang lain dan berdomisili di Jakarta. Namun 4 tahun lalu suaminya meninggal dunia. Sementara Haryadi sendiri masih setia menunggu Titin dan belum pernah menikah sama sekali. Setelah tak bertemu selama 51 tahun, keduanya tak sengaja bertemu kembali saat menghadiri acara. Mulai saat itu mereka bertukar nomor telepon dan aktif berkomunikasi dan kemudian memutuskan untuk menikah. Aduh. Umur berapa? Umur berapa? 51 tahun. Ditakutkan usia 61 tahun. Enggak, ini 63 tahun lakinya. 63 lakinya. Tapi pertanyaan Ustadz Syam. Ustadz Syam nggak sedang menunggu seseorang kan? Enggak. Enggak ya? Gue penasaran isi chattingannya tuh gimana Apa ya, ya? Kalau pengen umur tahu ya. 63, 62 chattingan tuh gimana PDKT-nya ya? Nah itu dia. Nah Jamaah juga penasaran sebenarnya gimana nih? Sama aja sih. Serius nih. Penasaran bener. Kalau Ustaz Syam penasaran mengenai isi chattingan, Jamaah penasaran gimana caranya mengubah pandangan kita bahwa kita itu menikah karena Allah. Bukan karena nafsu atau takut tua atau menunggu sampai segitu lamanya Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kesetiaan sang kakek tadi, Masya Allah, mudah-mudahan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Amin, ya Allah, pahala amin. dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pernikahannya diberikan sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga pelajaran untuk kita semua agar menghargai seseorang gitu. Bagaimana tidak semua laki-laki tadi kan? Iya ya. Iya, ada laki-laki yang setia. Guru kita Ustadz Maulana, Masya Allah, Masya setia Allah. 15 tahun menunggu kalau kisah beliau. Kemudian baru ditinggal, masih setia kepada istri beliau, walaupun sudah almarhumah. Maka yang ingin disampaikan bahwa semua yang karena Allah itu pasti akan indah. Semua yang karena Allah itu pasti akan indah. Karena syarat kita kan ada 3, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Ada iman, Islam, ihsan. Iman kita sudah tahu, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat itu kan. Islam, rukun Islam kita tahu. Kemudian ada ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan adalah berbuat sesuatu, amal saleh yang yakin bahwa ketika kita melakukannya kita seakan-akan melihat Allah. Kalaupun tidak bisa melihat Allah dalam bentuk apapun itu, maka yakinlah bahwa kita sedang dilihat Allah. Itu yang disebut dengan ihsan. Maka kalau mau ada yang bertanya, gimana sih sholat karena Allah? Gimana sih ibadah karena Allah itu? Yakin aja. Yakin bahwa kita sedang dilihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut dengan karena Allah. Yang kedua, bagaimana lagi karena Allah? Tidak mengharapkan pujian manusia dan dia tidak tumbang ketika dihina oleh manusia. Bagaimana pernikahan yang karena Allah? Ya udah, tidak mikirin gue harus nikahnya mewah, gue harus yang gedung yang begini, gue harus yang seperti ini. Karena kalau nggak begini dinyinyirin sama tetangga. Kemarin acara tetangga bikinnya begini, saya harus lebih daripada itu, saya harus lebih mewah, meriah daripada itu. Itu kan untuk mengharapkan pujian daripada orang lain. Kalau mengharapkan pujian daripada orang lain berarti sudah ternodai yang namanya niatnya. Walaupun niat awalnya adalah membahagiakan misalnya tetangga, it's okay membahagiakan tetangga. Tapi jangan sampai ada perasaan, oh jangan sampai saya kalah. Apalagi di daerah kami sendiri tuh masih ada yang namanya lomba-lombaan uang panai itu. Masih ada yang seperti itu. Tradisi yang lomba-lombaan uang panai sampai ada kebohongan di dalamnya, ada kedustaan di dalamnya. Tahu-tahu dibilang uang panainya berapa? 500 juta. Padahal ditombokin, yang aslinya cuma 100 juta ditombokin sama calon mertuanya 400 juta. Biar kelihatan 500 juta sama tetangganya. Nah, Panah itu mahar mas kawin. Beda lagi mas kawin, beda lagi. Bawaan. Iya. Oh, lain lagi tuh, Bib, lain lagi. Itu erang-erang itu. Uang ya, panah jadi itu apa? uang apa namanya? Nanti kita bahas mengenai panai kali ya. Oh, boleh. Jadi yang terkenal di Indonesia kan panai itu ya. Jadi dari Bugis itu, Masya Allah. Jadi jangan sampai ternodai ini. Ada unsur pamer di dalamnya, ada bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan nikah kalau belum karena ibadah, belum karena Allah, masih ada niat yang lainnya. Intinya jangan nikah kalau belum siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bagaimana caranya supaya kita ingat Allah?
yakin aja kalau Allah selalu mantau kita ya. Benar. Kadang kalau kita ada CCTV depan kita aja, kita kan jadi wah harus berbuat baik. Gimana kalau Allah yang mantau kita? Iya, karena setiap yang kita lakukan dipantau sama Allah. Masya Allah, jazakallah khair guru-guruku. Baik, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, setelah ini akan ada ensiklopedia Islam. Wah ini kali ini pembahasannya serem banget. Benarkah jin bisa menculik manusia dan membawa ke alam jin? Waduh. Dan setelah ini kita juga akan berdoa bersama-sama dan akan dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad Syihab. Jadi jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.